Halo teman-teman, salam kenal dan salam jumpa dengan saya Mamu. Jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Pastinya ini bukan sebuah fiksi yang saya ambil dari sebuah novel ataupun biografi orang lain. Tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Seperti topik di atas, kok bisa sih seorang lulusan SMA menjadi HRD? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini dan belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tahun 2007 adalah tahun di mana saya lulus dari sekolah menengah atas. Saya lulus di SMA Negeri 1 Semendo, tepatnya di daerah Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Sama seperti siswa yang lain, kami merayakan kelulusan dengan sangat gembira sekali. Kemudian kami coba untuk daftar SPMB dan beberapa kampus yang ada di Sumatera Selatan, bahkan ada yang di luar Sumatera Selatan. Nah, setelah lulus, saya diskusi dengan orang tua saya apakah saya akan melanjutkan studi saya atau belum, seperti itu. Nah, setelah diskusi dengan orang tua, kemudian ada beberapa kendala juga, akhirnya saya memutuskan untuk pending dulu kuliahnya dan mencari pekerjaan terlebih dahulu. Tepatnya di bulan Juni tahun 2007, saya memutuskan untuk pindah ke provinsi lain di provinsi tetangga, yaitu di Provinsi Lampung. Saya mencoba untuk mencari pekerjaan di Provinsi Lampung. Nah, kenapa saya pilih Provinsi Lampung? Alasannya adalah karena ada keluarga di sana, sanak famili juga ada di sana. Harapannya adalah supaya saya bisa secepatnya menemukan pekerjaan di sana. Awalnya teman-teman, saya masih sempat ragu untuk memutuskan mencari pekerjaan karena melihat background pendidikan saya itu adalah seorang lulusan SMA. Tetapi setelah diskusi dengan orang tua, kemudian diskusi dengan diri sendiri pastinya, akhirnya saya memutuskan untuk betul-betul mencari pekerjaan dan pending kuliah saya. Saya masih ingat sekali teman-teman, lamaran pertama kali saya itu adalah lamaran yang saya antarkan ke sebuah konter HP di daerah Bandar Lampung. Tetapi saya tidak dipanggil, saya kurang tahu kurangnya di mana. Padahal seingat saya cukup melengkapi dan sangat melengkapi semua persyaratan yang diminta di CV saya. Nah, saya tidak putus asa di situ teman-teman. Saya coba lagi memasukkan beberapa lamaran ke beberapa perusahaan. Akhirnya saya diterima di sebuah CV, kalau tidak salah itu kantornya ada di salah satu ruko yang ada di Bandar Lampung. Hari pertama saya bekerja di sana, saya sangat senang sekali teman-teman. Saya menggunakan kemeja yang rapi, kemeja panjang kantoran, kemudian saya menggunakan celana bahan, sepatu pantofel, dan dilengkapi dengan dasinya juga pastinya. Saya masuk ke sana, ke kantornya itu, saya ketok pintunya. Selamat pagi Pak, saya karyawan baru di sini. Oh silakan tunggu di sebelah sana. Oke, saya tunggu di sebuah sofa di situ. Saya tunggu di sana. Kemudian ada petugas di sana meminta saya untuk menunggu teman-teman yang lain. Nah, tidak berapa lama teman-teman yang lain itu datang. Nah, di sana kami briefing pagi, kemudian setelah briefing pagi kita doa, dan selanjutnya kami diminta untuk menunggu di lobi semuanya. Setelah beberapa lama nunggu di lobi, akhirnya beberapa mobil datang. Ada mobil angkutan kota, kemudian ada juga mobil pribadi di sana. Setelah itu kami semua disuruh naik ke mobil tersebut. Dalam hati saya, loh kenapa? Saya kan kerjanya di dalam. Saya ini admin gudang seperti itu. Kenapa saya dibawa ke mobil sini? Nah, terus kata teman di sebelah saya, sudah sih, ikutin aja dulu. Oke, saya ikuti kata teman saya tadi. Saya tidak mau bandel di hari pertama kali bekerja. Saya akan ikuti semua yang ada di sana, yang katanya training. Yang kata teman saya tadi, ini adalah hari pertama kamu. Kamu harus ikuti semua peraturan di sini. Kamu masih training. Oke, saya ikuti semua.
Pada akhirnya kami semua bersama rombongan, adalah itu sekitar 5 mobil lebih, kami dipencar-pencar dan saya dan rombongan itu diajak ke daerah Lampung Timur. Di sana kami dibekali beberapa perabotan rumah tangga seperti panci, kemudian setrikaan dan juga alat pijit, teman-teman. Saya masih mencoba untuk berpikir positif, teman-teman. Menurut saya ini mungkin adalah cara perusahaan untuk memberikan training kepada saya bagaimana nanti saya interaksi dengan masyarakat. Tetapi seketika itu juga pikiran positif saya menjadi negatif pada saat teman di sebelah saya bilang, loh ini kan kita emang sales, seperti itu. Saya sangat kaget sekali teman saya bilang seperti itu, teman-teman. Akhirnya saya hanya bertahan selama 3 hari di sana. Lumayan kan, saya makannya dikasih gratis, kemudian minum dikasih gratis, dan jalan-jalan keliling Provinsi Lampung. Di hari ketiga, ada salah satu tim kami itu membawa sebuah leaflet gitu, selebaran lowongan pekerjaan. Kemudian menawarkan kepada saya, kamu mau nggak coba di sini? Di sini lagi buka nih, lagi butuh banyak, seperti itu. Akhirnya saya ambil dan saya mencoba untuk apply lowongan di perusahaan tersebut. Hari itu di bulan puasa Ramadan tahun 2007, saya akhirnya ikut tes di salah satu lowongan yang ada di selebaran tadi. Kebetulan lowongannya itu adalah di sebuah minimarket yang baru mau buka di Bandar Lampung. Saya sangat kaget sekali, teman-teman, ternyata antusias warga Lampung itu sangat luar biasa sekali. Jadi hari itu tesnya di salah satu kampus di Bandar Lampung. Saya diantar oleh keluarga saya, oleh om saya. Beliau bilang, ini bukannya orang kuliah ya, ramai sekali. Ternyata teman-teman, total yang melamar di sana itu ada 1.500 orang. Tes demi tes saya lewati, teman-teman. Tes interview, tes tertulis, wawancara. Dari 1.500 tadi yang melamar, teman-teman, yang diterima hanya 35 orang. Dan saya bersyukur sekali saya yang ke-35-nya. Setelah dinyatakan lulus, saya mulai mengikuti proses training, kemudian proses OJT, lalu saya ditempatkan di salah satu minimarket yang ada di kota Bandar Lampung. Hari pertama bekerja, teman-teman, karena memang usia kita masih muda ya, saya masih muda waktu itu, saya kira kerja di toko itu gampang, cuman kita mengawasi orang belanja, kita mondar-mandir, kemudian kita cuman pegang-pegang barang. Tetapi semuanya tidak, teman-teman, di luar dugaan. Di sana ternyata saya diajarkan bagaimana cara mengelola toko, ya, nyapu, ngepel itu udah hal yang biasa. Yang tadinya tidak pernah nyapu di rumah, yang tidak pernah ngepel di rumah, di sana dilakukan semua. Ada ya barang datang, kita turunkan, kita cek barangnya, kita display barangnya cantik-cantik, dan juga kita melayani konsumen. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil bekerja di toko, teman-teman. Pahit, buruk, manis, semuanya sudah pernah saya lewati. Saya pernah bahkan mau ditusuk menggunakan pisau karena saya menemukan ada salah satu ibu-ibu yang mengambil susu kotak bayi, ya, dan itu tidak dibayar. Pada saat saya tagih, suaminya malah menodongkan pisau kepada saya. Kemudian saya pernah dilempar menggunakan uang, teman-teman, karena konsumennya lagi mabuk. Dan satu lagi, teman-teman, yang paling menyedihkan saya itu adalah ibu-ibu berbelanja langsung ambil keranjangnya itu tidak dijinjing tetapi ditendang-tendang menggunakan kaki. Ada total 3 keranjang, diambil barangnya, dimasukin ke keranjangnya, lalu ditendang sampai dengan penuh keranjang tadi. Nah, kemudian ibu tadi memanggil saya untuk membawakan barang belanjaan ke depan. Dia manggil apa kepada saya? Dia manggil pelayan kepada saya. Pelayan, seperti itu. Tolong dong bawakan barang saya ke depan.
dengan penuh malu karena konsumen banyak di situ, merah muka saya, kemudian saya agak malu menunduk. Oh iya Bu, saya bawakan. Saya ambil keranjangnya, saya bawa ke depan. Tahun demi tahun teman-teman saya lalui. Di tahun pertama saya naik jabatannya, tahun kedua level jabatan naik lagi, sampai akhirnya di tahun 2012. Di tahun itu posisi saya sebagai kepala toko senior di sebuah minimarket. Kebetulan itu ada salah satu iklannya adalah lowongan HRD. Pada saat itu muncul kembali keraguan saya untuk mencoba mendaftar di sana karena melihat lagi background pendidikan saya tadi. Sedangkan kandidat lain itu teman-teman ada yang dari eksternal, ada yang lulusan S1, S1 ini itu dan lain sebagainya. Sedangkan saya adalah seorang lulusan SMA. Akhirnya itu memicu saya untuk kembali mengulang pelajaran saya waktu SMA, membuat presentasi, membuat PowerPoint, bagaimana presentasi yang baik. Dan akhirnya tibalah di hari H saya tes HRD tersebut. Tesnya sama teman-teman dengan tes yang lain, ada tes tertulis, kemudian ada tes presentasi, kemudian tes wawancara. Dan saya sangat kaget sekali teman-teman, akhirnya saya dinyatakan lulus di tes tersebut dan satu-satunya dari internal. Tetapi teman-teman, saya lulus apabila saya mau dipindahkan ke provinsi lain. Di sana saya belum bisa memastikan apakah saya ambil atau tidak karena saya perlu koordinasi dengan orang tua dulu, diskusi dengan orang tua dulu dan keluarga pastinya. Dan teman-teman, cobaan kedua datang yaitu orang tua saya tidak setuju saya pergi ke provinsi itu karena letaknya lumayan jauh dari rumah saya. Setelah diskusi dengan orang tua dan pastinya dengan keluarga juga, akhirnya orang tua saya mengizinkan saya untuk pergi ke provinsi tersebut. Tepatnya di tahun 2013 teman-teman, di bulan Februari saya berangkat dari Provinsi Lampung menuju provinsi tujuan yaitu Provinsi Riau. Saya sangat senang sekali teman-teman bisa bergabung di tim HRD yang sebelumnya saya sangat tidak pede sekali teman-teman. Akhirnya saya bisa bergabung dan sangat bersyukur sekali. Di sana saya menyadari teman-teman bahwa tidak selamanya background pendidikan itu menentukan profesi kita mau jadi apa. Tergantung semangat dan kegigihan kita. Dan untuk adik-adik kita yang baru lulus tahun ini, kita tahu semua bahwa sekarang ini masih dalam pandemi. Tetap semangat adik-adik kita semuanya untuk menggapai cita-cita. Jangan sampai putus asa dan tidak boleh kita lengah sedikit pun. Seperti pepatah mengatakan, you are what you think. Jadi kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, jadi tetap semangat teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa tekan like dan komen di bawah ya. Terima kasih.